Kertas cerai itu dilempar suamiku ke wajahku. Dia mengira aku benalu tak berguna yang menumpang hidup. Dia lupa, rumah mewah tempatnya berteduh ini milikku. Saat orang tuaku datang menjemput, kesombongannya berubah menjadi sujud penuh penyesalan di kaki ayahku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kertas putih itu melayang di udara, berputar pelan sebelum akhirnya mendarat tepat di wajahku. Tepinya yang tajam menggores sedikit pipiku, menyisakan rasa perih yang tak sebanding dengan nyeri di dada. Aku tidak bergerak. Tubuhku membeku di sofa ruang tamu yang empuk. Sofa yang kubeli dengan uang tabunganku sendiri, meski suamiku, Rangga, selalu berkoar pada teman-temannya bahwa dialah yang membelinya. Tanda tangani itu, suara Rangga terdengar dingin, tanpa emosi, seolah dia sedang membuang sampah yang sudah lama membusuk di rumahnya. Aku sudah muak, Clarissa. Aku sudah tidak tahan lagi hidup dengan perempuan pasif, membosankan, dan tidak punya ambisi sepertimu. Aku mendongak, menatap mata lelaki yang sudah 3 tahun ini menemaniku tidur. Dulu mata itu menatapku dengan penuh puja, atau setidaknya, begitulah yang kukira. Sekarang, hanya ada kejijikan di sana. Kenapa, Rangga? Tanyaku lirih. Suaraku tidak bergetar. Anehnya, aku merasa sangat tenang. Mungkin karena hati ini sudah terlalu sering dipatahkan oleh kata-katanya yang tajam setahun belakangan ini, sehingga rasa sakitnya sudah menjadi kebas. Kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Rangga tertawa sinis. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang luas itu, tangannya berkacak pinggang. Lihat dirimu. Seharian hanya di rumah, tidak menghasilkan uang, tidak punya koneksi, tidak bisa menunjang karirku. Aku ini direktur. Clarissa, aku butuh istri yang bisa diajak ke pesta bisnis, yang nyambung kalau diajak bicara soal investasi, bukan wanita yang cuma tahu harga cabai di pasar. Aku menarik napas panjang. Aku mengurus rumah ini, Rangga. Aku menyiapkan keperluanmu, memastikan kamu nyaman. Itu tugas pembantu, potongnya kasar. Dan asal kamu tahu, aku sudah menemukan seseorang yang jauh lebih pantas mendampingiku. Seseorang yang selevel denganku. Ah, jadi itu alasannya. Ada wanita lain. Namanya Bella, aku tahu itu. Firasat istri tidak pernah salah. Ditambah lagi dengan aroma parfum menyengat yang sering tertinggal di kemeja kerjanya. Tapi aku memilih diam selama ini, menunggu dia jujur. Ternyata kejujurannya datang dalam bentuk talak. Jadi kamu mengusirku? Tanyaku lagi. Ya, rumah ini terlalu bagus untuk kamu. Ini rumah hasil keringatku. Bentaknya penuh percaya diri. Aku hampir tertawa mendengarnya. Rumah hasil keringatnya? Rangga benar-benar sudah termakan kebohongannya sendiri. Dia lupa bahwa uang muka rumah ini, cicilan bulanannya, bahkan perabotan di dalamnya, semua dibayar dari rekeningku. Rekening yang dia kira hanya berisi uang receh sisa belanja. Melihat aku masih duduk diam dan tidak beranjak untuk mengemasi barang, wajah Rangga memerah karena marah. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel mahalnya, yang juga kubelikan diam-diam lewat bonus fiktif dari kantornya, dan menekan sebuah nomor dengan kasar. Dia menekan tombol loudspeaker. Halo, Bu? Sapa Rangga dengan nada yang dibuat-buat sopan namun penuh tekanan. Itu nomor ibuku. Dari seberang sana, terdengar suara ibuku yang lembut namun berwibawa. Ya, Rangga? Ada apa menelepon siang-siang begini? Rangga menatapku dengan senyum meremehkan. Maaf mengganggu, Bu. Saya cuma mau bilang, tolong jemput putri ibu yang tak berguna ini sekarang juga. Saya sudah menceraikannya. Dia cuma beban di rumah mewah saya ini. Saya tidak mau melihat wajahnya lagi. Hening sejenak di ujung telepon. Jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu apa yang akan terjadi. Ibuku, Melinda, bukanlah wanita yang bisa dibentak atau direndahkan. Dan ayahku, Wira, adalah mimpi buruk bagi siapa saja yang berani menyakiti keluarganya. Oh, begitu? Suara ibu terdengar sangat tenang. Terlalu tenang malah. Baiklah, Rangga. Kalau itu maumu. Kebetulan saya dan Bapak sedang berada di sekitar daerah sana.
Kami akan sampai dalam 1 jam. Bagus, sahut Rangga angkuh. Jangan lama-lama. Saya muak melihat dia. Sambungan telepon terputus. Rangga melempar ponselnya ke sofa di sebelahku. Dengar itu? Ibumu saja pasrah. Dia pasti malu punya anak gagal sepertimu. Sekarang, sana masuk kamar, kemasi barang-barang sampahmu. Jangan bawa satupun barang berharga dari rumah ini. Semua yang ada di sini milikku. Aku berdiri perlahan. Kamu akan menyesali ini, Rangga. Satu-satunya yang kusesali adalah menikahimu, balasnya ketus. Dia lalu berjalan menuju dapur, mengambil air dingin, seolah-olah baru saja menyelesaikan negosiasi bisnis yang sukses. 1 jam itu berlalu dengan sangat lambat. Aku tidak mengemas apapun. Aku hanya duduk kembali di sofa, memandangi setiap sudut rumah ini. Lukisan di dinding, vas bunga dari Italia, karpet sutra. Semuanya pilihanku. Semuanya uangku. Rangga hanya pria yang beruntung bisa menikmati fasilitas ini, tapi dia terlalu sombong untuk menyadarinya. Tepat 1 jam kemudian, suara deru mesin mobil terdengar dari depan rumah. Bukan hanya satu mobil, tapi terdengar seperti iring-iringan. Rangga yang sedang menonton TV sambil mengangkat kaki ke meja, mengerutkan kening. Siapa sih itu? Berisik sekali, gerutunya. Dia bangkit dan berjalan ke jendela, mengintip keluar. Tiba-tiba tubuhnya menegang. Apa-apaan ini? Gumamnya. Aku ikut berdiri dan berjalan santai ke arah pintu utama. Di depan pagar rumah kami yang tinggi, berjejer 3 mobil sedan hitam mengkilap seri terbaru. Di bagian depan dan belakang adalah mobil pengawal, sementara di tengah adalah mobil limusin mewah yang sangat jarang terlihat di jalanan biasa. Rangga menoleh padaku dengan wajah bingung. Itu mobil siapa? Ibumu bilang mau jemput, tapi kenapa? Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, gerbang dibuka oleh satpam komplek yang tampak gemetar hormat. Mobil-mobil itu masuk ke halaman paving blok rumah kami. Pintu mobil pengawal terbuka, keluarlah 4 orang berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi dan AirPods di telinga. Salah satu dari mereka, Adrian, orang kepercayaan ayahku, segera berlari kecil untuk membukakan pintu mobil tengah. Seorang wanita turun lebih dulu. Itu ibuku. Dia mengenakan gaun terusan elegan dengan kacamata hitam yang kini dia lepas perlahan. Wajahnya dingin, tatapannya tajam menyapu halaman rumah. Lalu, dari sisi pintu lainnya, turunlah seorang pria parubaya yang aura kewibawaannya bisa membuat udara di sekitarnya terasa berat. Ayahku, Wira. Mata Rangga membelalak. Mulutnya ternganga. Itu Pak Wira? Pemilik Wira Group? Kenapa dia ada di sini? Rangga panik. Dia merapikan kemejanya yang kusut dengan tangan gemetar. Clarissa, kenapa bos besar perusahaanku ada di sini? Apa ibumu bekerja sebagai pembantu di rumah mereka dan menumpang mobil mereka? Aku tidak menjawab. Aku hanya membuka pintu utama lebar-lebar. Ibu dan ayah berjalan masuk tanpa permisi. Langkah kaki ayah terdengar tegas menghentak lantai marmer. Rangga, dengan mental penjilatnya, langsung membungkuk hormat, mengabaikan fakta bahwa dia baru saja menghina anak mereka. Selamat siang, Pak Wira. Suatu kehormatan Bapak bisa datang ke gubuk saya, ucap Rangga dengan suara bergetar, mencoba tersenyum manis. Maaf berantakan, saya sedang mengurus masalah rumah tangga dengan mantan istri saya. Ayahku berhenti tepat di hadapan Rangga. Dia tidak membalas uluran tangan Rangga. Tatapannya menusuk, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Gubuk kamu? Suara ayah menggelegar, memenuhi ruangan. Iya Pak. Rumah ini hasil kerja keras saya, jawab Rangga gugup, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ibu berjalan menghampiriku, langsung memelukku erat. Kamu tidak apa-apa, sayang? Bisiknya lembut. Aku mengangguk, menahan air mata yang akhirnya ingin keluar karena merasa aman. Rangga bingung melihat interaksi itu. Maaf, Pak Wira, Bu, kenapa ibu ini memeluk Clarissa? Dia putriku, bentak ibu, melepaskan pelukanku dan berbalik menatap Rangga dengan tatapan yang bisa membunuh. Clarissa adalah putri kandungku. Putri yang kamu bilang tak berguna dan beban itu.
Lutut Rangga tampak goyah. Wajahnya pucat pasi, darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Dia menatapku, lalu menatap ayah, lalu kembali menatapku. Tidak mungkin. Clarissa anak Pak Wira? Tapi dia bilang orang tuanya cuma pensiunan biasa. Karena dia ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya, sahut ayah keras. Dia melangkah maju, membuat Rangga mundur ketakutan hingga menabrak meja hias. 1 jam yang lalu, ucap ayah dengan nada rendah namun mengerikan, kamu menelepon istriku. Kamu menyuruh kami menjemput putri kami yang tak berguna. Kamu mengusirnya dari rumah ini. Saya tidak tahu, Pak. Sumpah saya tidak tahu. Rangga mulai merengek. Bukan putriku yang harus pergi, ayah menunjuk lantai dengan telunjuknya. Rumah ini, tanah ini, semuanya dibeli atas nama Clarissa Wiraatmadja. Sertifikatnya ada di brankas saya. Kamu kira gaji kamu cukup untuk membeli rumah di kawasan elit ini dalam waktu 3 tahun? Jangan mimpi. Rangga ternganga. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik. Egonya hancur seketika. Rumah yang dia banggakan, simbol kesuksesannya, ternyata bukan miliknya. Sebaiknya kamu yang pergi dari rumahku. Bentak ayahku, suaranya menggelegar bagaikan petir. Detik itu juga, pertahanan Rangga runtuh. Pria yang tadi begitu sombong melempar kertas cerai ke wajahku, kini kakinya lemas. Dia jatuh berlutut, lalu bersujud di kaki ayahku. Dahinya menyentuh lantai yang dingin. Ampun, Pak, ampun. Saya salah. Saya hilaf. Rangga menangis, suaranya parau penuh ketakutan. Dia merangkak mendekatiku, mencoba meraih ujung kakiku tapi aku melangkah mundur. Clarissa, sayang, tolong jelaskan. Aku cuma emosi. Aku tidak bermaksud begitu. Kita bisa perbaiki ini, kan? Jangan biarkan ayahmu memecatku. Tolong aku, sayang. Aku menatap puncak kepala suamiku, mantan suamiku, yang sedang bersujud itu. Dulu aku akan luluh. Dulu aku akan ikut berlutut dan menenangkannya. Tapi hari ini, melihatnya begitu menyedihkan dan tidak punya harga diri, rasa cintaku yang tersisa ikut menguap hilang. Berdiri, Rangga, kataku dingin. Jangan kotori lantai rumahku dengan air mata palsumu. Rangga mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Dia melihat sosok Clarissa yang berbeda. Bukan lagi istri penurut yang diam saja dibentak, tapi seorang putri konglomerat yang sedang menatap pelayan yang tidak tahu diri. Seret dia keluar, perintah ayah pada Adrian. Tunggu, Yah, cegahku. Ayah menoleh, alisnya terangkat. Jangan usir dia sekarang. Rangga tampak sedikit lega, matanya berbinar penuh harap. Terima kasih, Clarissa. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Bukan, potongku cepat. Aku tersenyum tipis, senyum yang tak pernah kulihatkan sebelumnya. Biarkan dia membereskan barang-barangnya. Tapi sebelum dia pergi, aku ingin dia melihat sesuatu. Aku ingin dia mengerti betul siapa yang baru saja dia buang. Aku menatap Adrian. Siapkan dokumen yang kemarin aku kirim, Adrian. Dan undang Bella ke sini. Wajah Rangga kembali pucat. Bi Bella? Kenapa Bella? Agar pestanya semakin meriah, bisikku. Babak pertama baru saja dimulai, Rangga. Suasana di ruang tamu berubah menjadi canggung dan mencekam setelah perintahku tadi. Ayah dan ibu duduk di sofa utama, bagaikan raja dan ratu yang sedang mengawasi pengadilan rakyat. Adrian berdiri tegak di sudut ruangan, siap dengan tablet dan berkas-berkas di tangannya. Sementara Rangga, dia duduk di sudut sofa kecil, menunduk dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Sesekali dia melirik ke arahku dengan tatapan memelas, berharap aku akan luluh, namun aku memilih untuk mengabaikannya. Sambil menunggu kedatangan Bella, wanita yang menjadi alasan Rangga mencampakkanku, pikiranku melayang ke masa lalu. Ke masa di mana semua kebohongan ini bermula. 3 tahun yang lalu, aku memutuskan untuk menyembunyikan identitas asliku sebagai pewaris tunggal Wira Group. Aku lelah. Sangat lelah didekati pria-pria yang hanya melihat angka di rekening bank ayahku, daripada melihat kepribadianku. Mereka memujaku, memberiku bunga,
membawaku ke restoran mahal, tapi mata mereka selalu melirik jam tangan ayahku atau bertanya tentang proyek perusahaan. Tidak ada yang tulus. Karena itulah aku menyamar. Aku menjadi Clarissa, gadis sederhana lulusan manajemen yang bekerja sebagai staf administrasi biasa di perusahaan lain. Aku tinggal di kos sederhana, naik ojek online, dan makan di warung pinggir jalan. Saat itulah aku bertemu Rangga. Rangga saat itu adalah karyawan baru di salah satu anak perusahaan ayah. Tentu saja dia tidak tahu itu perusahaan ayahku. Dia terlihat berbeda. Dia ambisius, bicaranya penuh semangat tentang masa depan. Dia tidak memandang rendah penampilanku yang sederhana. Dia bilang dia suka wanita yang membumi. Aku akan sukses, Clarissa. Suatu hari nanti, aku akan jadi direktur. Dan saat itu terjadi, aku akan menjadikanmu ratu, janjinya saat melamarku di sebuah kedai kopi kecil. Cincin yang dia berikan murah, tapi kata-katanya terasa mahal bagiku saat itu. Aku menikahinya dengan restu berat hati dari ayah. Ayah sudah memperingatkan, pria yang terlalu banyak bicara biasanya sedikit bekerja, Clarissa. Tapi kalau ini pilihanmu, ayah akan dukung. Tapi ingat, jangan beritahu dia siapa kamu sampai dia benar-benar membuktikan kesetiaannya. Dan ayah benar. Kebenaran mulai terkuak perlahan setelah kami menikah. Rangga memintaku berhenti bekerja. Katanya, istri seorang calon pejabat perusahaan tidak boleh capek. Kamu di rumah saja, urus aku. Biar aku yang cari uang. Laki-laki itu harga dirinya ada pada kemampuannya menafkahi, katanya gagah. Aku menurut. Aku pikir itu tanda tanggung jawab. Tapi realitanya berbeda. Gaji Rangga sebagai staf senior tidaklah besar. Namun, gaya hidupnya selangit. Dia ingin pakai jam tangan bermerek agar dihormati klien. Dia ingin kredit mobil yang cicilannya mencekik leher. Dia ingin makan di restoran mewah setiap akhir pekan untuk dipamerkan di media sosial. Sayang, uang belanja bulan ini sudah habis. Keluhku di bulan ketiga pernikahan kami. Rangga langsung meledak. Habis? Kamu boros sekali. Aku sudah kasih 5 juta. Masa kurang? Kamu tidak bisa atur uang ya? Padahal 5 juta itu sudah termasuk bayar listrik, air, dan belanja harian di Jakarta yang serba mahal. Sisanya dia pakai sendiri. Saat itulah aku mulai melakukan kesalahan fatal. Aku membantunya secara diam-diam. Aku tidak tega melihatnya stres. Aku tidak mau dia merasa gagal. Jadi, aku menghubungi Adrian. Adrian, tolong atur agar HRD memberikan bonus kinerja ke rekening Rangga setiap bulan. Masukkan 20 juta. Bilang saja itu apresiasi dari manajemen pusat. Pintaku lewat telepon saat Rangga sedang tidur. Adrian sempat protes. Nona, ini tidak mendidik. Dia akan besar kepala. Lakukan saja, Adrian. Aku cuma mau suamiku bahagia. Betapa bodohnya aku. Uang 20 juta tambahan setiap bulan itu, ditambah bonus-bonus triwulanan yang kurekayasa, membuat Rangga merasa dirinya jenius. Dia merasa dirinya adalah aset emas perusahaan. Dia mulai sombong. Lihat kan, Dek, perusahaan kasih aku bonus lagi. Mereka tahu potensiku. Serunya sambil memamerkan notifikasi M-Banking. Ini karena aku kerja keras. Bukan karena keberuntungan. Dia tidak pernah tahu, uang itu adalah uang warisan nenekku yang kuputar kembali ke dia. Dia tidak pernah tahu, setiap kali dia mengajakku makan malam mewah dan berkata, pesan apa saja, suamimu yang bayar, sebenarnya akulah yang mentraktir diri sendiri dan dia. Kebohongan itu memupuk egonya menjadi monster. Dia mulai meremehkanku. Dia merasa gajinya yang palsu, besar itu membuatnya berhak menjadi raja di rumah. Dia mulai menyuruh-nyuruhku seperti pembantu. Ambilkan kopi. Siapkan bajuku, yang rapi. Jangan sampai ada lecek sedikit pun. Kamu ini di rumah ngapain aja sih? Rumah kok masih berdebu? Setiap kali aku mencoba bicara soal keuangan, dia akan memotong. Kamu tahu apa soal uang? Kamu cuma tahunya minta. Aku yang cari uang, aku yang pusing di kantor menghadapi klien, kamu tinggal menikmati hasilnya saja masih banyak protes. Padahal, kenyataan yang ku tahu dari Adrian sungguh miris. Di kantor,
Rangga dikenal sebagai karyawan yang biasa-biasa saja. Sering datang terlambat, sering melimpahkan pekerjaan ke anak magang, dan lebih sibuk menjilat atasan daripada menyelesaikan proyek. Tapi karena ada intervensi dariku di balik layar, posisinya aman. Karirnya menanjak bukan karena prestasi, tapi karena proteksi istri yang dianggapnya bodoh ini. Puncaknya adalah rumah ini. Dia ingin pindah ke kawasan elit. Dia menunjuk rumah ini dengan angkuh. Ini rumah impianku. Aku akan membelinya. Harganya miliaran. Gajinya, bahkan dengan bonus palsu dariku, tidak akan cukup untuk DP. Tapi sekali lagi, karena cinta buta, aku turun tangan. Aku membeli rumah ini tunai menggunakan uang tabunganku, tapi aku meminta notaris membuatnya seolah-olah Rangga yang membelinya dengan cicilan lunak dari perusahaan, yang lagi-lagi, perusahaan ayah. Rangga menangis haru saat menerima kunci rumah. Dia memelukku. Aku berhasil, Dek. Aku berhasil belikan kita istana. Saat itu aku tersenyum, mengira dia akan semakin menyayangiku. Tapi ternyata, setelah pindah ke rumah mewah ini, dia justru semakin menjauh. Dia merasa levelnya sudah naik drastis. Dia mulai bergaul dengan kalangan sosialita palsu, mulai berjudi online karena merasa uangnya tak berseri, dan akhirnya bertemu Bella. Wanita itu adalah sekretaris baru di divisinya. Cantik, modis, dan pandai memuji ego Rangga. Bella melihat Rangga sebagai direktur muda kaya raya, yang royal. Rangga, yang haus pengakuan, menemukan tempat di mana dia dipuja sebagai raja tanpa harus berpura-pura rendah hati seperti di hadapanku. Aku melihat Rangga yang kini duduk gemetar di sudut ruang tamu. Topeng, direktur sukses, yang dia pakai selama 3 tahun ini retak 1000. Tanpa uangku, tanpa proteksiku, dia hanyalah laki-laki biasa yang tidak punya tabungan, penuh utang kartu kredit, dan sebentar lagi akan menjadi pengangguran. Clarissa. Panggilnya lirih, memecah lamunanku. Soal Bella, dia tidak berarti apa-apa. Dia yang menggodaku. Aku hilaf. Aku menatapnya datar. Hilaf selama 1 tahun? Hilaf sampai membelikan dia apartemen? Hilaf sampai kamu tega mengusir istrimu sendiri demi dia? Rangga terdiam. Mulutnya terkunci. Dia kaget aku tahu soal apartemen itu. Kamu pikir aku diam karena aku bodoh? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Aku diam karena aku memberimu kesempatan untuk berubah. Aku menunggu kamu sadar, Rangga. Tapi ternyata, kesempatan itu kamu pakai untuk menggali kuburanmu sendiri. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Suara intercom menyala. Pak Rangga, ini Bella. Kok gerbangnya dijaga banyak orang berjasi? Katanya istri Bapak sudah pergi. Suara manja Bella terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Wajah Rangga berubah menjadi abu-abu. Dia menatapku dengan tatapan memohon, menggelengkan kepala, mengisyaratkan agar aku tidak membiarkan Bella masuk. Dia tahu, jika Bella masuk sekarang, kehancurannya akan menjadi tontonan. Aku tersenyum miring, menoleh pada Adrian. Buka gerbangnya. Persilakan tamu terhormat kita masuk. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Ayahku hanya menyeringai tipis sambil menyesap teh yang baru saja disajikan oleh asisten rumah tangga, yang juga tampak ketakutan melihat situasi ini. Bagus, Clarissa. Hancurkan dia sampai ke akar-akarnya. Itu baru putri ayah. Pintu terbuka. Langkah kaki hak tinggi terdengar mendekat. Dan saat Bella muncul di ambang pintu dengan gaun merah menyala dan tas brandy di tangannya, senyumnya langsung lenyap saat melihat pemandangan di depannya. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah eksekusi. Bella berdiri mematung di ambang pintu, matanya menyapu ruangan yang penuh ketegangan itu. Di sana ada aku yang berdiri angkuh, kedua orang tuaku yang duduk bak penguasa, dan Rangga, kekasih gelapnya, yang bersimpu di lantai seperti pecundang. Pemandangan itu pasti membingungkan baginya. Namun, saat melihat wajah Bella yang sok cantik dengan riasan tebal itu, pikiranku justru tidak berada di ruangan ini. Ingatanku terseret mundur, melayang ke satu malam kelabu tepat 1 bulan yang lalu. Malam di mana aku menemukan senjata yang kini siap kuledakkan. Malam itu hujan turun deras sekali, seolah langit Jakarta sedang menumpahkan amarahnya.
Rangga pulang terlambat seperti biasa, dengan alasan klasik, lembur meeting dengan investor. Dia pulang dalam keadaan mabuk, meracau tidak jelas, lalu langsung terkapar tidur di sofa tanpa sempat melepas sepatu mahalnya. Aku, istri yang saat itu masih bodoh dan berbakti, berniat melepaskan sepatunya dan menyelimutinya. Namun, mataku tertuju pada tas kerjanya yang tergeletak terbuka di meja kopi. Di sana, menyembul ujung laptop perusahaannya yang masih menyala redup dalam mode sleep. Biasanya, aku tidak pernah menyentuh barang-barang pribadinya. Rangga selalu bilang, privasi itu penting. Clarissa, jangan jadi istri posesif yang kampungan. Selama 3 tahun aku mematuhi aturan itu. Aku menghormati privasinya, meski dia sering melanggar privasiku dengan mengecek pengeluaran belanjaku. Tapi malam itu, ada dorongan aneh yang sangat kuat di dadaku. Firasat istri yang selama ini kutekan, malam itu berteriak kencang. Buka, Clarissa. Buka sekarang atau kamu akan menyesal selamanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptop itu. Layarnya menyala, meminta kata sandi. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Salah. Aku mencoba tanggal lahirnya. Salah. Aku mencoba tanggal dia diangkat jadi manajer. Salah. Jantungku berdegup kencang. Aku hampir menyerah, ketika tiba-tiba aku teringat sesuatu yang pernah dia gumamkan saat tidur. Sebuah nama yang asing namun sering dia sebut. Bella. Aku mengetik, Bella cantik 123. Layar berkedip. Loading. Masuk. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam ulu hatiku. Kata sandi laptop suamiku adalah nama wanita lain. Napasku tercekat. Air mata langsung menggenang meski aku belum melihat isinya. Tapi rasa sakit itu segera berganti menjadi rasa penasaran yang mematikan. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini. Hal pertama yang kucari adalah aplikasi pesan instan WhatsApp web yang masih terhubung. Benar saja, nama, Bella sayang, disematkan paling atas. Aku mengklik obrolan itu, dan seketika duniaku runtuh. Bukan hanya pesan rindu atau janji temu. Yang kubaca jauh lebih menyakitkan dari sekadar perselingkuhan fisik. Mereka menertawakanku. Rangga, sumpah, aku bosan banget di rumah. Istriku itu kayak patung, gak ada gairahnya. Masak sayur sop lagi, sayur sop lagi. Kapan ya dia sadar kalau levelku itu steak dan wine? Bella, sabar ya, Mas. Anggap aja dia pembantu gratisan. Yang penting uang bulanannya lancarkan. Hahaha. Kapan kamu belikan aku tas yang kemarin kita lihat? Rangga, tenang, sayang. Bulan depan cair. Si Clarissa itu gampang dikibulin. Aku bilang aja butuh dana buat entertainment klien, dia pasti diam aja. Aku membekap mulutku sendiri agar tangisanku tidak pecah dan membangunkan bajingan yang sedang mendengkur di sofa itu. Jadi selama ini, di mata mereka, aku hanyalah pembantu gratisan? Aku, Clarissa Wiraatmadja, putri tunggal pemilik konglomerasi tempat mereka mencari nafkah, dianggap udik oleh 2 orang parasit ini. Namun, rasa sakit hati itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang kutemukan selanjutnya. Saat aku hendak menutup aplikasi pesan, mataku menangkap notifikasi pop-up dari email kantornya. Subjeknya mencurigakan, peringatan audit internal, divisi keuangan anak perusahaan. Jemariku bergerak cepat membuka folder dokumen. Karena aku lulusan manajemen bisnis dan sering membantu ayah memeriksa laporan keuangan sejak remaja, aku tahu persis apa yang harus kucari. Aku menemukan sebuah folder tersembunyi dengan nama samaran, Project X. Di dalamnya bukan file pekerjaan. Itu adalah catatan aliran dana. Mataku membelalak lebar. Angka-angka di sana membuat kepalaku pening. Rangga telah melakukan markup, penggelembungan, anggaran proyek pengadaan barang kantor selama setahun terakhir. Dia memalsukan kwitansi vendor, membuat vendor fiktif, dan mengalirkan selisih dananya ke rekening pribadi yang tidak aku ketahui. Totalnya, 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah uang perusahaan ayahku dicuri oleh suamiku sendiri. Untuk apa uang sebanyak itu? Aku menelusuri riwayat browsernya. Jawabannya terpampang jelas, judi slot online. Dan sisanya? Bukti transfer untuk penyewaan apartemen mewah di Jakarta Selatan atas nama Bella,
serta pembelian perhiasan dan tas branded. Aku terduduk lemas di lantai karpet. Lututku tidak mampu menopang tubuhku lagi. Rangga bukan hanya peselingkuh. Dia adalah kriminal. Dia adalah maling. Aku menatap Rangga yang tidur dengan mulut terbuka. Liur menetes ke bantal sofa. Pria ini, pria yang selama ini kujaga harga dirinya, yang kubantu karirnya lewat tangan gaib, Adrian, ternyata membalasnya dengan menikamku dari segala arah. Dia mencuri hatiku, mencuri waktuku, dan mencuri uang keluargaku. Tapi di tengah rasa hancur itu, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, kelemahannya. Aku tahu satu hal tentang Rangga yang tidak diketahui orang lain. Rangga punya trauma masa kecil yang parah terhadap kemiskinan dan aparat hukum. Ayahnya dulu meninggal di penjara karena kasus penipuan, meninggalkan Rangga kecil hidup terlunta-lunta dikejar penagih utang. Itu sebabnya Rangga begitu terobsesi terlihat kaya dan sukses. Dia takut kembali miskin. Dia takut penjara. Ketakutan itu adalah fobia terbesarnya. Dan malam itu, di laptop ini, aku memegang kunci untuk mewujudkan ketakutan terbesarnya menjadi nyata. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Cukup, bisikku pada kegelapan malam. Cukup sudah aku menjadi Clarissa yang bodoh. Malam itu, aku tidak membangunkan Rangga untuk melabraknya. Aku tidak berteriak atau melempar barang. Sebaliknya, aku mengambil flash disk dari laci meja. Aku menyalin semua data itu, chat mesra, bukti transfer apartemen Bella, rekap judi online-nya, dan file Excel penggelapan dananya. Aku menyalin semuanya, memastikan tidak ada satu bait pun yang terlewat. Setelah selesai, aku mengembalikan laptop itu ke posisi semula, persis seperti saat aku menemukannya. Aku kembali duduk di sampingnya, menatap wajahnya lamat-lamat. Dulu aku melihat wajah itu dengan penuh cinta. Sekarang, aku melihatnya sebagai target. Tidurlah yang nyenyak, suamiku, bisikku dingin, suaraku bergetar menahan amarah yang kini berubah menjadi rencana jahat. Nikmati mimpi indahmu tentang menjadi direktur kaya raya. Karena saat kamu bangun nanti, aku pastikan realita akan jauh lebih mengerikan daripada mimpi burukmu. Malam itu adalah titik balik. Clarissa yang naif mati bersama hujan malam itu. Yang tersisa adalah Clarissa yang memegang kotak Pandora, menunggu waktu yang tepat untuk membukanya di depan wajah mereka. Dan saat aku melihat Bella berdiri di pintu hari ini, aku tahu, waktu itu telah tiba. Kembali ke masa sekarang, di ruang tamu yang udaranya terasa makin menipis. Bella masih berdiri dengan wajah bingung di ambang pintu, sementara Rangga menatapku dengan tatapan memohon agar aku tidak meledakkan bom yang sudah kurakit sejak sebulan lalu. Mereka pikir serangan hari ini adalah kebetulan? Mereka pikir kedatangan ayah dan ibuku tepat 1 jam setelah Rangga menelepon adalah keberuntungan semata? Oh, betapa naifnya mereka. Tidak ada kebetulan dalam kamus balas dendamku. Semua ini adalah skenario yang sudah kusutradarai dengan sangat teliti, babak demi babak, sejak aku menemukan flash disk itu. Mari kita mundur sedikit, ke momen 1 jam yang lalu, saat Rangga dengan angkuhnya melempar surat cerai dan menelepon ibuku. Begitu Rangga menutup telepon dan pergi ke dapur dengan gaya sombongnya, aku tidak hanya diam melamun. Saat itu, aku langsung mengirim pesan singkat pada Adrian. Pesan itu hanya berisi 1 kode yang sudah kami sepakati seminggu sebelumnya, eksekusi. 1 kata itu menggerakkan roda raksasa kekuasaan Wira Group. Selama 1 bulan terakhir, setelah menemukan bukti di laptop Rangga, aku tidak langsung bertindak. Aku bermain peran. Aku tetap menjadi istri yang manis, menyiapkan kopinya, menyetrika bajunya, sambil diam-diam mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku menghubungi Adrian, meminta tim legal perusahaan untuk melakukan audit diam-diam terhadap divisi Rangga. Nona, buktinya sudah kuat. Bapak Rangga bisa dipenjara minimal 5 tahun, lapor Adrian 2 minggu lalu. Tahan, Adrian, jawabku saat itu. Aku ingin dia merasa di atas angin dulu. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya. Dan hari ini, saat Rangga akhirnya mengucapkan kata talak, itulah sinyal yang kutunggu. Sambil duduk di sofa menunggu kedatangan orang tuaku, jari-jariku menari lincah di layar ponsel yang kusembunyikan di balik bantal sofa. Pertama, aku memblokir akses Rangga ke semua fasilitas, bayangan, yang kuberikan. Klik.
Aku membatalkan instruksi bonus bulanan fiktif di HRD. Mulai detik ini, gaji Rangga kembali ke angka aslinya yang menyedihkan, yang bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan kartu kreditnya. Kedua, aku menghubungi manajer bank prioritas keluarga kami. Pak, tolong bekukan sementara akses kartu kredit tambahan yang saya pegang atas nama suami saya. Dan tarik semua deposito yang pernah saya jaminkan untuk pinjamannya. Klik. Dalam hitungan menit, Rangga secara finansial sudah lumpuh, meski dia belum menyadarinya. Ketiga, dan ini yang paling nikmat, adalah undangan untuk Bella. Aku tahu Rangga tidak akan berani memanggil Bella ke rumah ini segera setelah mengusirku. Dia pasti ingin main aman. Tapi aku butuh penonton. Aku butuh saksi. Dan siapa saksi yang lebih baik daripada wanita yang merasa dirinya pemenang? Jadi, saat Rangga sibuk di kamar mandi, aku mengambil ponselnya yang tergeletak. Aku mengirim pesan pada Bella, meniru gaya bahasa Rangga yang menjijikan itu. Sayang, datang ke rumah sekarang. Istriku yang tak berguna itu sudah pergi. Bawa bajumu, kita rayakan kemenangan. Aku sudah siapkan kejutan. Itulah kenapa Bella datang dengan wajah berseri-seri dan koper kecil di tangan. Dia mengira akan pindah ke istana. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan masuk ke dalam kandang singa. Dan yang terakhir, tentu saja, ayah dan ibu. Saat Rangga menelepon ibu tadi, ibu sebenarnya sudah tahu segalanya. Aku sudah menceritakan semua kebusukan Rangga seminggu yang lalu. Reaksi ayah saat itu mengerikan. Dia hampir mengirim orang untuk menghajar Rangga. Tapi aku memohon agar aku diizinkan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Biarkan dia menceraikanku dulu, yah. Biarkan dia yang membuangku. Supaya dunia tahu dia yang bodoh, bukan kita yang jahat, kataku pada ayah. Jadi, ketika Rangga menelepon dengan nada menghina tadi, ibu sudah siap di dalam mobil, hanya berjarak 5 menit dari komplek perumahan. Mereka menunggu aba-abaku. Kini, semua bidak catur sudah pada posisinya. Rangga yang hancur mentalnya di lantai. Bella yang baru saja masuk ke dalam jebakan. Ayah dan ibu sebagai hakim eksekusi. Dan Adrian yang memegang map berisi, vonis mati, karir Rangga. Aku menarik napas panjang, merasakan adrenalin mengalir deras. Dulu aku gemetar ketakutan kalau Rangga marah karena masakanku kurang asin. Sekarang, aku merasa sangat kuat. Aku menatap Bella yang masih berdiri bingung. Masuklah, Bella, sapaku dengan senyum yang sangat manis, namun mata yang dingin. Kenapa bengong di situ? Katanya mau merayakan kemenangan? Sini, gabung sama kami. Bella menatapku, lalu menatap Rangga yang masih berlutut. Rangga ini ada apa? Kenapa ada Pak Wira di sini? Dan kenapa kamu nangis di lantai? Tanyanya dengan suara cempreng yang menyebalkan. Rangga mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Dia menggeleng panik, mencoba memberi kode pada Bella untuk lari. Pergi, Bel. Pergi dari sini, teriaknya parau. Jangan pergi, potong Adrian dengan suara baritonnya yang tegas. Dia melangkah maju, menutup pintu utama dan menguncinya. Pesta baru saja dimulai. Tidak sopan kalau tamu utamanya pergi begitu saja. Bella tersentak kaget mendengar pintu terkunci. Dia mulai merasakan aura bahaya. Aku berdiri perlahan dari sofa, merapikan gaunku yang kusut. Aku berjalan mendekati Bella. Dia mundur selangkah, tapi terhalang guci besar. Kenalkan, Bella, kataku sambil menunjuk ayahku. Ini Pak Wira, pemilik perusahaan tempat pacarmu bekerja. Dan juga, ayah kandungku. Wajah Bella memucat seketika. Matanya melotot seakan mau keluar. Ayah kandung? Dan rumah ini, lanjutku sambil merentangkan tangan, adalah rumahku. Bukan rumah Rangga. Apartemen yang kamu pamerkan di Instagram itu, dibayar pakai uang yang dicuri Rangga dari ayahku. Jadi secara teknis, kamu itu menikmati uangku. Itu bohong. Pekik Bella, menoleh ke Rangga. Rangga, bilang kalau ini bohong. Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang istri kamu cuma orang kampung. Rangga hanya bisa menunduk. Bahunya terguncang hebat. Keheningan Rangga adalah jawaban paling menyakitkan bagi Bella. Nah, kataku sambil mengambil map merah dari tangan Adrian.
Sekarang semua orang sudah berkumpul. Mari kita mulai bedah kasusnya. Adrian, tolong nyalakan proyektor. Aku ingin menunjukkan film pendek tentang bagaimana dua orang bodoh mencoba menipu keluarga Wiraatmadja. Aku melihat ketakutan murni di mata mereka berdua. Ketakutan akan kemiskinan, ketakutan akan penjara, dan ketakutan akan penghinaan sosial. Inilah yang kurasakan selama setahun terakhir saat diabaikan. Sekarang, giliran mereka yang merasakannya. 1000 kali lipat. Cahaya dari proyektor menyorot tajam ke dinding ruang tamu yang berwarna krem, memecah kesunyian yang mencekam. Adrian, dengan sigap dan tanpa ekspresi, menyambungkan laptopnya. Di layar besar itu, tidak ada film romantis atau foto kenangan pernikahan. Yang terpampang di sana adalah sebuah spreadsheet Excel yang sangat rumit, penuh dengan angka-angka berwarna merah menyala. Judul besar di atasnya terbaca jelas, Neraca Keuangan Pribadi Rangga Bella. Aku berjalan santai menuju layar, tongkat penunjuk laser di tanganku menyala, membuat titik merah kecil menari-nari tepat di dahi Rangga. Dia tersentak, seolah titik cahaya itu bisa melubangi kepalanya. Keringat sebesar biji jagung mulai bercucuran deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini tampak kusut dan menyedihkan. Selamat datang di sesi presentasi realita. Ucapku dengan nada riang yang dibuat-buat, kontras sekali dengan wajah pucat kedua penonton utamaku. Sebelum kita masuk ke ranah hukum, mari kita bicara soal matematika sederhana. Rangga, Bella, silakan duduk. Anggap saja ini meeting direksi yang selalu kalian banggakan itu. Bella masih berdiri kaku, tangannya mencengkeram tas branded, yang kuyakin palsu atau dibeli dari hasil curian, dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menatap Rangga dengan tatapan menuntut jawaban, tapi Rangga tidak berani menatap matanya. Pria itu menunduk, menatap pola karpet seolah itu adalah hal paling menarik di dunia. Duduk, bentak ayahku tiba-tiba. Suaranya menggelegar, membuat Bella terlonjak kaget dan langsung menjatuhkan pantatnya ke sofa di sebelah Rangga. Jarak mereka dekat, tapi terasa ada jurang pemisah yang lebar di antara mereka sekarang. Aku menunjuk angka pertama di layar. Mari kita mulai dengan mitos terbesar di rumah tangga ini. Rangga, kamu selalu bilang ke semua orang, termasuk keselingkuhanmu ini, kalau kamu adalah direktur utama, bukan? Bahwa kamu yang menafkahi aku, membiayai gaya hidup mewah kita, dan membeli rumah ini. Aku menekan tombol next pada remote. Layar berubah menampilkan slip gaji asli Rangga. Angkanya kecil. Sangat kecil untuk ukuran gaya hidup yang dia pamerkan. Ini adalah gaji aslimu, Rangga. 6 juta rupiah. Tanpa tunjangan jabatan. Karena kamu cuma senior staff, bukan direktur, jelasku dengan nada dingin. Bella, coba kamu hitung. Harga sewa apartemenmu sebulan 10 juta. Cicilan mobil Rangga 7 juta. Belum lagi makan, belanja, dan judi online. Bagaimana mungkin angka 6 juta bisa menutup semua itu? Bella melotot menatap layar. Mulutnya terbuka sedikit, desisan napas kaget terdengar jelas. Dia menoleh kasar ke arah Rangga. Kamu bilang gajimu 50 juta per bulan. Kamu bilang kamu punya saham. Rangga diam 1000 bahasa. Dia menggigit bibir bawahnya sampai berdarah. Dia bohong. Bella, sahutku sambil tersenyum miring. Selama ini, akulah yang menutupi kekurangannya. Setiap bulan, aku meminta Adrian mentransfer bonus siluman ke rekeningnya agar egonya tidak terluka. Aku yang membayar listrik, air, dan belanja bulanan. Bahkan, jam tangan Rolex yang dia pakai saat pertama kali mengajakmu kencan, itu kado ulang tahun dari ayahku untuknya, yang dibelinya pakai uang ayahku, bukan uang hasil keringatnya. Aku melihat wajah Rangga semakin merah padam. Bukan karena marah, tapi karena malu yang amat sangat. Harga dirinya sebagai laki-laki sedang dikuliti habis-habisan di depan wanita yang dia puja, dan di depan mertua yang dia hormati. Dia yang selama ini merasa menjadi raja, ternyata hanyalah seorang pengemis yang disubsidi oleh istri yang dia hina. Tapi itu belum seberapa. Lanjutku, melangkah mendekati mereka. Mari kita dengarkan sesuatu yang menarik. Adrian, tolong putar file audio nomor 3. Adrian mengangguk. Suara kresek-kresek terdengar sebentar dari speaker ruangan, lalu muncullah suara Rangga.
Itu rekaman telepon yang berhasil didapatkan Adrian dari penyadap yang dipasang di mobil Rangga seminggu lalu. Halo, bos, tolonglah, bos. Kasih saya pinjaman 50 juta lagi. Saya janji balikin bulan depan. Istri saya bodoh kok. Dia nggak bakal tahu kalau sertifikat tanah orang tuanya saya gadai. Iya, bos. Saya lagi butuh banget buat bayar utang judi. Tolonglah, kalau saya nggak bayar, mereka mau patahin kaki saya. Suara Rangga di rekaman itu terdengar sangat menyedihkan. Merengek, memohon, bahkan menangis. Sangat jauh dari citra pria gagah dan sukses yang selama ini dia tampilkan di depan Bella. Hening. Ruangan itu sunyi senyap setelah rekaman berakhir. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa waktu kehancuran mereka. Aku menatap Bella. Dengar itu, Bel, pria yang kamu banggakan, yang kamu rebut dari aku, ternyata cuma pecundang yang mau menggadaikan tanah mertuanya demi judi. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu dapat pangeran? Kamu cuma dapat sampah yang sudah aku buang. Wajah Bella berubah dari bingung menjadi jijik. Dia menatap Rangga seolah pria di sebelahnya itu adalah penyakit menular. Dia menggeser duduknya menjauh. Rangga, kamu punya utang judi? Tanya Bella lirih, suaranya bergetar. Terus, uang yang kamu janjiin buat modal butik aku? Itu bohong juga. Rangga mengangkat wajahnya, matanya merah dan basah. Bella, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Aku emang lagi ada masalah dikit. Tapi aku bakal bangkit. Aku bakal kaya lagi. Kita bisa. Kaya dari mana? Potongku keras. Dari mencuri uang ayahku? Sadarlah, Rangga. Kamu itu tidak punya apa-apa. Kamu fobia kemiskinan. Kan? Kamu takut hidup susah kayak masa kecilmu dulu. Kan? Itu sebabnya kamu nekat korupsi dan judi, berharap bisa kaya instan. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu bukan cuma miskin, kamu hina. Serangan psikologis ini mulai menunjukkan hasilnya. Tubuh Rangga gemetar hebat. Fobia terbesarnya, ketakutan akan kemiskinan dan dipandang rendah, sedang menjadi kenyataan tepat di depan matanya. Dia melihat tatapan jijik dari Bella, tatapan murka dari ayah, tatapan kecewa dari ibu, dan tatapan dingin dariku. Tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Topengnya hancur lebur. Cukup, Clarissa. Bisik Rangga, suaranya parau. Tolong hentikan, aku malu. Malu? Ibu tiba-tiba bersuara. Wanita yang melahirkanku itu berdiri, berjalan mendekat dengan anggun namun mematikan. Dia menatap menantunya dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Kamu baru merasa malu sekarang? Di mana rasa malumu saat kamu membawa wanita ini makan malam pakai uang anakku? Di mana rasa malumu saat kamu membentak Clarissa di depan teman-temanmu? Di mana rasa malumu saat kamu meneleponku dan menyebut putriku tak berguna? Suara ibu meninggi di akhir kalimat, membuat Rangga semakin menciut. Dia kembali bersujud, kali ini ke arah ibu. Maafkan saya, Bu. Saya hilaf. Saya diguna-guna. Saya tidak sadar. Jangan bawa-bawa tahayul, bentak ayah. Kamu itu serakah. Itu penyakitmu. Aku memberi isyarat pada Adrian untuk mematikan proyektor sejenak. Lampu ruangan dinyalakan kembali, membuat suasana semakin terang benderang. Wajah-wajah yang tadi remang kini terlihat jelas. Riasan Bella mulai luntur karena keringat dingin. Wajah Rangga sembab dan berminyak. Secara mental, kamu sudah kalah, Rangga, kataku pelan, menatapnya dari atas ke bawah. Kamu sudah kehilangan kehormatanmu sebagai suami, kehilangan wibawamu sebagai laki-laki, dan kehilangan kepercayaan dirimu sebagai manusia. Tapi penderitaanmu belum selesai. Karena setelah hati dan mentalmu hancur, sekarang giliran hidupmu yang akan kuhancurkan secara nyata. Aku berjalan kembali ke meja, mengambil sebuah map tebal berwarna merah darah. Map yang berisi bukti-bukti fisik kejahatan yang akan mengirimnya ke balik jeruji besi. Bella, panggilku lembut pada wanita yang kini terlihat seperti tikus terjebak. Jangan senang dulu karena kamu merasa jadi korban kebohongan Rangga. Kamu pikir kamu bersih? Tidak, sayang. Kamu adalah penadah. Kamu menikmati uang hasil kejahatan. Dan di map ini, ada namamu juga.
Mata Bella membelalak ngeri. Dia hendak berdiri untuk kabur, tapi Adrian sudah berdiri di depan pintu, menghalangi jalan keluar dengan tubuh tegapnya. Duduk, perintah Adrian singkat. Bella kembali terduduk lemas. Dia mulai menangis, tapi tidak ada simpati di hatiku. Air mata mereka hanyalah bensin yang membakar semangat balas dendamku semakin besar. Sekarang, aku membuka map merah itu, suara kertas yang beradu terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Mari kita bicara soal fakta. Fakta yang akan membuat kalian berharap tidak pernah dilahirkan. Adrian maju selangkah, mengambil alih panggung. Jika tadi aku bermain dengan emosi mereka, kini Adrian, sebagai pengacara keluarga sekaligus tangan kanan ayah, akan bermain dengan hukum. Wajahnya datar, profesional, namun aura mengintimidasi menguar kuat dari setiap gerakannya. Dia membagikan salinan dokumen ke pangkuan Rangga dan Bella. Mereka menerimanya dengan tangan gemetar. Dokumen A, suara Adrian terdengar seperti vonis hakim. Surat pemutusan hubungan kerja tidak hormat. Rangga menatap kertas di tangannya. Matanya membelalak membaca alasan pemecatan yang tertera di sana. Penggelapan dana perusahaan, manipulasi data keuangan, dan pelanggaran kode etik berat. Mulai detik ini, jam 14.30 WIB, lanjut Adrian sambil melirik jam tangannya, saudara Rangga resmi dipecat dari seluruh anak perusahaan Wira Group. Namamu sudah kami masukkan ke dalam daftar hitam Asosiasi HRD Nasional. Artinya, tidak akan ada perusahaan bonafide di negeri ini yang mau mempekerjakanmu. Bahkan untuk jadi office boy pun, mereka akan berpikir dua kali melihat rekam jejakmu. Rangga meremas kertas itu, air matanya menetes membasahi tinta hitam di sana. Karirnya, kebanggaannya, tamat sudah. Dokumen B, lanjut Adrian tanpa memberi jeda untuk bernapas. Bukti audit forensik keuangan. Aku melihat Bella membuka lembaran itu dengan tangan gemetar. Di sana tertera grafik aliran dana yang sangat jelas. Dari rekening perusahaan, masuk ke rekening pribadi Rangga, lalu menyebar ke berbagai tempat, situs judi online, toko perhiasan, dan pembayaran sewa apartemen. Saudari Bella, panggil Adrian dingin. Apartemen di kawasan Kuningan yang Anda tempati sekarang? Yang Anda pamerkan di media sosial sebagai hadiah dari kekasih kaya raya Anda? Ternyata statusnya sewa. Dan uang sewanya berasal dari dana proyek pengadaan komputer sekolah yang digelapkan oleh Rangga. Total kerugian negara dan perusahaan mencapai 2 miliar rupiah. Bella memekik tertahan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Apa? Sewa? Rangga bilang dia beli unit itu buat aku. Dia bilang sertifikatnya lagi diurus. Bella bangkit berdiri, rasa takutnya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Dia menerjang Rangga, memukul dada bidang pria itu dengan tas tangannya. Dasar penipu. Bajingan. Kamu bilang apartemen itu milikku. Kamu bilang kamu beli tunai. Ternyata kamu maling? Kamu kasih aku barang curian? Aduh. Bel, sakit. Dengerin dulu. Rangga mencoba menangkis pukulan Bella, tapi dia terlalu lemah dan shock. Pembohong. Gara-gara kamu aku bisa terseret kasus hukum. Gara-gara kamu aku resign dari kantor lama karena kamu janjiin mau modalin butik. Balikin hidupku, Rangga, teriak Bella histeris. Dia menjambak rambut Rangga, membuat suasana ruang tamu menjadi kacau balau. Aku, ayah, dan ibu hanya menonton pertunjukan itu dengan tenang. Sungguh ironis. Dua orang yang dulu bersatu untuk menyakitiku, kini saling mencabik satu sama lain seperti anjing liar memperebutkan tulang busuk. Hentikan, bentak Adrian, memisahkan mereka dengan satu tangan. Bella terdorong kembali ke sofa, napasnya memburu, rambutnya acak-acakan. Rangga memegangi pipinya yang merah bekas tamparan. Belum selesai, kata Adrian, kembali tenang. Dokumen C. Surat penyitaan aset. Kali ini aku yang bicara. Mobil sedan hitam yang terparkir di depan? Itu mobil inventaris kantor. Bukan milikmu. Mobil itu akan ditarik hari ini juga. Dan semua barang-barang branded yang ada di tubuhmu, Bella, serta yang ada di apartemenmu, semuanya dibeli menggunakan uang hasil kejahatan. Polisi akan menyitanya sebagai barang bukti. Bella menatap tas di pangkuannya dengan horor.
Dia melempar tas itu ke lantai seolah tas itu berubah menjadi ular berbisa. Aku nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu uangnya dari situ. Jangan penjarakan aku. Aku cuma korban. Korban yang serakah, sindir ibu tajam. Kalau kamu wanita baik-baik, kamu tidak akan memacari suami orang. Kamu menerima hadiah-hadiah itu karena kamu buta oleh kemewahan. Sekarang, bayarlah harganya. Rangga mengangkat kepalanya, matanya nanar. Pak Wira, Clarissa, ambil saja semuanya. Ambil mobilnya, ambil jabatanku. Tapi tolong jangan penjarakan aku. Ibuku di kampung sakit-sakitan. Kalau dia tahu anaknya di penjara, dia bisa mati, Pak. Mendengar dia menyebut ibunya, hatiku sedikit berdesir. Tapi kemudian aku ingat bagaimana dia tidak peduli saat aku sakit sendirian di rumah sementara dia asyik check-in di hotel bersama Bella. Simpatiku mati seketika. Kamu seharusnya memikirkan ibumu sebelum kamu mencuri 2 miliar. Rangga, jawab ayah dingin. Hukum tetap hukum. Saya tidak membesarkan perusahaan ini dengan membiarkan maling berkeliaran. Tiba-tiba, suara sirine terdengar samar dari kejauhan, lalu semakin mendekat dan berhenti tepat di depan rumah. Wajah Rangga dan Bella berubah menjadi abu-abu. Ketakutan terbesar mereka kini hadir secara fisik. Polisi, cicit Rangga. Ya, jawabku, berdiri tegak. Aku sudah melaporkan penggelapan dana ini tadi pagi. Buktinya sudah lengkap. Mereka datang untuk menjemputmu. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai tersangka. Adrian berjalan ke arah pintu dan membukanya. 2 orang petugas berseragam polisi masuk, memberi hormat pada ayahku, lalu berjalan tegas ke arah Rangga. Saudara Rangga, ucap salah satu polisi sambil mengeluarkan borgol. Anda kami tangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pencucian uang. Klik. Suara besi dingin yang mengunci pergelangan tangan Rangga terdengar sangat nyaring. Rangga tidak melawan. Dia sudah terlalu hancur. Jiwanya sudah mati sebelum badannya ditangkap. Dia menangis sesenggukan, air matanya jatuh ke lantai marmer yang dulu dia banggakan sebagai miliknya. Bella mencoba menyelinap keluar di belakang polisi, tapi polisi wanita yang baru masuk langsung menahannya. Saudari Bella, Anda juga harus ikut ke kantor untuk dimintai keterangan sebagai saksi sekaligus penerima aliran dana. Enggak mau. Aku enggak salah. Lepasin. Bella meronta-ronta, menjerit histeris seperti orang gila. Citra anggun dan mahalnya lenyap tak bersisa. Dia diseret keluar oleh polisi wanita itu. Teriakannya memecah ketenangan sore di komplek elit itu. Aku berjalan mengikuti mereka sampai ke teras. Tetangga-tetangga sudah mulai berkumpul di depan pagar, berbisik-bisik, memotret kejadian itu dengan ponsel mereka. Rangga digiring keluar dengan kepala tertunduk dalam, menyembunyikan wajahnya yang penuh aib. Bella masih berteriak-teriak menyalahkan Rangga. Saat Rangga hendak dimasukkan ke mobil polisi, dia berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Matanya penuh penyesalan yang terlambat. Clarissa, bisiknya. Aku menatapnya datar dari atas teras rumahku yang megah. Di sampingku, ayah dan ibu berdiri melindungiku bak benteng yang kokoh. Selamat tinggal, Rangga, ucapku pelan namun tegas. Nikmati hidup barumu di sel yang sempit. Semoga di sana kamu belajar bahwa kemewahan yang didapat dari menipu tidak akan pernah abadi. Pintu mobil polisi ditutup. Sirine berbunyi lagi, kali ini membawa pergi sampah-sampah yang selama ini mengotori hidupku. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu. Aku menarik napas panjang, menghirup udara sore yang terasa jauh lebih segar dari biasanya. Beban berat di pundakku hilang seketika. Sudah selesai? Tanya ibu lembut, mengelus rambutku. Aku menoleh dan tersenyum tulus. Senyum pertamaku yang benar-benar lepas setelah bertahun-tahun. Belum, Bu. Bagian membuang sampahnya sudah selesai. Sekarang saatnya membersihkan rumah dan menata hidup baru. Tetapi aku tahu, pertunjukan hari ini belum benar-benar berakhir. Masih ada satu babak lagi, memastikan semua orang tahu siapa pemenangnya. Sirine mobil polisi itu perlahan menjauh, suaranya meliuk-liuk di udara sore yang mulai temaram, meninggalkan jejak keheningan yang menyesakan di jalanan komplek perumahan elit ini. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama.
Begitu mobil polisi menghilang di tikungan, suara dengungan seperti lebah mulai terdengar. Itu bukan suara serangga, melainkan suara bisik-bisik tetangga yang sejak tadi mengintip dari balik pagar, jendela, dan balkon rumah mereka. Aku masih berdiri di teras, menatap jalanan kosong tempat suamiku, mantan suamiku, baru saja diangkut seperti kriminal. Di sampingku, ibu merangkul bahuku erat, menyalurkan kekuatan, sementara ayah berbicara serius dengan Adrian tentang langkah hukum selanjutnya. Tapi aku tidak mendengarkan mereka. Perhatianku tersedot pada kerumunan kecil yang mulai memberanikan diri mendekat ke pagar rumahku yang masih terbuka lebar. Di sana ada Bu Darmi, istri ketua RT yang terkenal sebagai pusat informasi, atau lebih tepatnya pusat gosip, di komplek ini. Ada juga Bu Siska dan Pak Hendra, tetangga depan rumah yang selama ini sering dipameri Rangga soal mobil barunya. Wajah mereka campuran antara kaget, penasaran, dan, tak bisa dipungkiri, sedikit rasa puas melihat drama orang kaya yang runtuh. "Clarissa, sayang," bisik ibu, menyadari arah pandanganku. "Ayo masuk. Biar satpam yang urus mereka. Kamu tidak perlu menghadapi mereka." Aku menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Kalau aku sembunyi, mereka akan membuat cerita sendiri. Rangga sudah merusak namaku dengan menyebutku istri tak berguna selama ini. Sekarang giliran aku membersihkan namaku." Aku melepaskan rangkulan ibu dan melangkah menuruni tangga teras. Langkahku tenang, daguku terangkat. Aku bukan lagi Clarissa, si istri penurut yang malu-malu. Aku adalah pemilik rumah ini. Melihat aku mendekat, kerumunan tetangga itu sedikit mundur, tampak sungkan. Tapi Bu Darmi, dengan naluri ingin tahunya yang luar biasa, justru maju selangkah. "Mbak Clarissa," sapa Bu Darmi ragu-ragu. Matanya melirik ke dalam rumah, lalu kembali ke wajahku. "Itu tadi, Mas Rangga kenapa dibawa polisi? Terus perempuan yang teriak-teriak tadi siapa? Kok ribut sekali?" Aku berhenti tepat di depan gerbang. Aku menatap mereka satu persatu. Dulu, aku sering menunduk jika berpapasan dengan mereka, karena Rangga selalu memarahiku jika aku terlalu banyak bergaul. Katanya, istri direktur harus jaga jarak. Sekarang, aku menatap mereka sejajar. "Maaf atas keributannya, Bu Darmi, bapak-bapak, ibu-ibu," suaraku terdengar jernih dan tegas, membelah udara sore. "Polisi tadi menangkap Rangga atas tuduhan penggelapan dana perusahaan sebesar 2 miliar rupiah dan penipuan aset." Terdengar seruan kaget yang tertahan dari mulut mereka. "Hah? Korupsi?" "Betul," lanjutku. "Dan perempuan tadi adalah selingkuhannya. Mereka berdua berkomplot menggunakan uang curian itu untuk gaya hidup mewah mereka, sementara saya di rumah ini berusaha menutupi aib mereka. Tapi hari ini, batas kesabaran saya sudah habis." "Ya ampun." Bu Siska menutup mulutnya. "Pantesan Mas Rangga gayanya selangit. Mbak, sering banget pamer jam tangan baru ke suami saya. Ternyata uang maling." "Dan satu lagi," tambahku, memastikan fakta ini tertanam kuat di benak mereka. "Rumah ini, dan semua isinya, adalah milik saya dan keluarga saya. Rangga tidak punya andil 1 rupiah pun di sini. Jadi kalau selama ini dia bersikap sombong pada bapak ibu sekalian seolah dia yang paling kaya, mohon dimaafkan. Itu hanya kompensasi dari rasa rendah dirinya." Pernyataan itu adalah pukulan terakhir. Tetangga-tetangga itu mengangguk-angguk. Wajah mereka menunjukkan simpati yang berbalik arah. Dari yang tadinya mungkin menganggapku istri yang dicerai karena tak becus, kini mereka melihatku sebagai korban yang kuat. Narasi telah berubah. Rangga bukan lagi tetangga sukses yang mereka segani, tapi penipu yang memalukan. "Yang sabar ya, Mbak Clarissa," ucap Pak Hendra tulus. "Kami dukung Mbak. Kalau butuh bantuan saksi soal kelakuan Mas Rangga yang suka bawa perempuan itu ke sini pas Mbak nggak ada, kami siap bantu." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak." Aku berbalik dan kembali masuk rumah. Panggung sandiwara publik sudah ditutup. Sekarang saatnya pembersihan internal. Saat aku masuk kembali ke ruang tamu, suasana sudah berubah. Ayah sedang duduk santai sambil menelepon seseorang, mungkin rekan bisnisnya, memberitahu bahwa hama di perusahaan sudah dibersihkan. Adrian sedang sibuk membereskan berkas-berkas di meja.
Adrian, panggilku. Ya, Nona. Adrian langsung berdiri tegak. Panggil jasa angkut barang. Dan panggil tukang loak. Perintahku dingin. Aku mau semua barang Rangga keluar dari rumah ini malam ini juga. Baju, sepatu, koleksi mainan mahalnya, alat golfnya semuanya. Aku tidak mau melihat satu pun jejak dia di sini besok pagi. Baik, Nona. Akan saya laksanakan segera. Bagaimana dengan barang-barang di kamar utama? Keluarkan semua. Bakar kasurnya. Aku akan beli yang baru. Aku jijik tidur di bekas tempat dia berkhianat. 1 jam kemudian, rumahku yang tadinya sunyi berubah menjadi sibuk kembali. Beberapa orang pekerja suruhan Adrian datang. Mereka mengangkut barang-barang Rangga dengan kasar. Jas-jas mahal yang dulu dia rawat seperti bayi, kini ditumpuk asal-asalan ke dalam kardus bekas mie instan. Sepatu-sepatu mengkilapnya dilempar begitu saja ke bak terbuka mobil pickup. Rasanya sangat memuaskan melihat simbol-simbol kesombongan itu diperlakukan seperti sampah. Namun, drama hari itu belum benar-benar berakhir. Saat matahari sudah benar-benar tenggelam dan langit berubah menjadi gelap, bel pintu kembali berbunyi dengan tidak sabaran. Kali ini bukan tamu undangan. Dari layar interkom, aku melihat wajah yang sangat kikenal. Wajah yang mirip dengan Rangga, lengkap dengan ekspresi angkuh dan tidak sabarannya. Itu Sari, adik perempuan Rangga. Aku menghela napas panjang. Tentu saja. Berita penangkapan Rangga pasti sudah sampai ke telinga keluarganya. Rangga pasti menelepon ibunya atau adiknya dengan jatah 1 panggilan telepon yang diberikan polisi. Biar Adrian yang hadapi, kata ibu khawatir. Nggak usah. Bu, ini ronde terakhir. Biar aku selesaikan sampai tuntas, jawabku sambil berjalan ke pintu. Begitu aku membuka pintu, Sari langsung nyelonong masuk tanpa permisi. Matanya merah, napasnya memburu. Dia menatapku dengan kebencian yang meluap-luap. Heh, perempuan gak tahu diri, bentak Sari, telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. Apa yang kamu lakuin ke Mas Rangga? Ibu di kampung sampai pingsan dengar Mas Rangga ditangkap. Kamu tega ya? Mas Rangga itu suami kamu, imam kamu. Harusnya kamu bela dia, bukan malah jeblosin dia ke penjara. Aku menatap adik iparku, mantan adik ipar, itu dengan tenang. Sari memang selalu begitu. Dia dan ibunya selalu merasa Rangga adalah pangeran tanpa celah. Selama ini mereka hidup dari uang bulanan yang dikirim Rangga, yang sebenarnya uangku, dan mereka selalu meremehkanku karena dianggap tidak bekerja. Mas Rangga bilang dia cuma difitnah. Dia bilang kamu selingkuh sama bosmu makanya kamu jebak dia. Tuduh Sari lagi, suaranya melengking memenuhi ruangan. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hambar. Rangga benar-benar manipulatif sampai detik terakhir. Sari, kataku pelan, lihat sekelilingmu. Sari terdiam sejenak, bingung dengan reaksiku. Dia melihat tumpukan kardus berisi barang-barang Rangga yang sedang diangkut keluar oleh pekerja. Masmu bukan difitnah. Masmu maling, ujarku datar. Dia mencuri 2 miliar dari perusahaan ayahku. Dia pakai uang itu buat judi, buat sewa apartemen selingkuhannya, dan oh ya, buat beliin kamu motor baru bulan lalu kan? Itu uang haram, Sari. Wajah Sari memerah padam. Bohong. Mas Rangga itu direktur. Dia kaya. Uang segitu kecil buat dia. Dia bukan direktur. Dia cuma staf biasa. Gajinya cuma 6 juta. Uang yang selama ini kalian nikmati, uang yang dipakai buat renovasi rumah ibu di kampung, uang yang kamu pakai buat gaya-gayaan itu uangku. Uang dari warisan keluargaku yang diam-diam aku kasih ke Rangga biar dia nggak minder. Ngarang kamu. Sari maju hendak menamparku. Tapi sebelum tangannya menyentuh pipiku, sebuah tangan kekar menahan pergelangan tangannya di udara. Itu ayah. Wajah ayah merah pada menahan amarah. Jangan pernah sentuh putriku dengan tangan kotormu. Geram ayah, suaranya rendah tapi mengerikan. Dia menghempaskan tangan Sari dengan kasar. Sari terhuyung ke belakang, kaget melihat sosok lelaki tua yang terlihat sangat berkuasa itu. Dia baru menyadari keberadaan ayah dan ibu yang berdiri di belakangku seperti tembok raksasa. Kak, kamu siapa? Tanya Sari gugup. Saya Wira Atmadja, pemilik perusahaan tempat kakakmu mencuri.
Dan ayah kandung Clarissa? Jawab ayah tegas. Sari ternganga. Matanya membulat sempurna. Nama Wiraatmadja bukan nama asing. Itu nama yang sering muncul di berita bisnis, nama yang identik dengan kekayaan tanpa batas. Dia menatapku, lalu menatap ayah, mencoba mencerna fakta bahwa kakak ipar yang selama ini dia hina sebagai benalu pengangguran, ternyata adalah putri konglomerat. Jadi benar? Suara Sari mencicit, keberaniannya lenyap seketika digantikan rasa takut. Sari, panggilku. Aku berjalan mendekatinya, memaksanya menatap mataku. Bilang sama ibu di kampung. Jangan harap ada kiriman uang lagi bulan ini, atau bulan-bulan berikutnya. Sumber dana kalian sudah ditutup. Rangga dipenjara, dan asetnya disita. Mulai sekarang, kalian harus belajar cari uang sendiri. Hal. Sari gemetar. Bayangan kemiskinan dan hilangnya fasilitas enak yang selama ini dia nikmati mulai menghantuinya. Dia mulai menangis, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena sadar, mesin ATM, keluarganya sudah rusak. Mbak Clarissa, tolong. Ibu lagi sakit. Rengeknya tiba-tiba, mengubah strategi menjadi memelas. Jangan tega gitu dong, Mbak. Kita kan keluarga. Keluarga? Potongku tajam. Kalian gak pernah anggap aku keluarga. Kalian cuma anggap aku pembantu yang kebetulan nikah sama Rangga. Waktu aku keguguran tahun lalu, kamu bilang apa? Ah, lemah banget sih jadi perempuan. Kamu lupa? Sari terdiam, wajahnya pucat. Pergi dari rumahku, usirku, dan jangan pernah injakan kakimu di sini lagi. Atau aku akan tuntut kamu juga sebagai penikmat uang hasil kejahatan. Sari tidak perlu disuruh 2 kali. Dia berbalik dan lari terbirit-birit keluar rumah, menembus malam, meninggalkan harga dirinya yang hancur di lantai marmer rumahku. Setelah pintu tertutup kembali, aku merasa tubuhku lemas. Bukan lemas karena kalah, tapi lemas karena pelepasan beban yang luar biasa besar. Rasanya seperti baru saja memuntahkan racun yang sudah bertahun-tahun mengendap di tubuh. Sudah selesai, Nak. Ibu memelukku dari belakang. Rumah ini sudah bersih. Hama-hamanya sudah pergi. Aku melihat ke sekeliling ruang tamu yang kini terasa sangat lapang. Barang-barang Rangga sudah hilang. Foto pernikahan kami yang besar di dinding sudah diturunkan oleh pekerja dan diletakkan di tumpukan bakar. Wajah tersenyum kami di foto itu terasa asing. Itu wajah 2 orang yang sudah mati. Besok, kataku pelan, aku mau cat ulang rumah ini. Ganti semua perabot. Aku mau warna baru, warna yang lebih cerah. Ayah tersenyum bangga. Apapun yang kamu mau, Clarissa. Ini istanamu. Kamu ratunya sekarang. Malam itu, aku tidur di kamar tamu karena kasur di kamar utama sudah dibuang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidur sendirian tanpa suara dengkuran Rangga, tanpa rasa cemas memikirkan apakah dia sudah makan atau belum, tanpa rasa takut salah bicara. Malam itu, aku tidur sangat nyenyak, diiringi mimpi tentang matahari terbit yang cerah. 6 bulan kemudian, bunyi hak sepatu stiletoku beradu dengan lantai granit lobi gedung Wira Tower, menciptakan irama ketukan yang penuh percaya diri. Para karyawan yang berpapasan denganku menunduk hormat, menyapa dengan senyum sopan. Selamat pagi, Bu Clarissa. Pagi, Bu. Aku membalas sapaan mereka dengan anggukan dan senyum tipis yang tegas. 6 bulan lalu, aku hanyalah wanita rumah tangga yang memakai daster dan bingung mengatur uang belanja. Hari ini, aku adalah Clarissa Wiraatmadja, Direktur Operasional Wira Group, yang membawahi ribuan karyawan. Transformasi ini tidak mudah, tapi rasa sakit adalah guru yang paling efektif. Aku masuk ke dalam lift khusus eksekutif, menekan tombol lantai 40. Dinding lift yang terbuat dari cermin memantulkan bayanganku. Blazer putih gading yang pas di badan, rambut yang dipotong bob sebahu memberikan kesan segar dan dinamis, serta riasan wajah minimalis yang menonjolkan mata tajamku. Tidak ada lagi Clarissa yang kusam dan layu. Pintu lift terbuka. Sekretarisku, Maya, langsung berdiri menyambut. Selamat pagi, Bu Clarissa. Jadwal hari ini padat. Jam 10 ada meeting evaluasi kuartal, lalu makan siang bisnis dengan Pak Dimas dari Adijaya Corp, dan sore nanti ada kunjungan ke lokasi pabrik baru.
Terima kasih, Maya. Siapkan berkas untuk meeting jam 10 di meja saya dalam 5 menit, jawabku sambil berjalan masuk ke ruanganku yang luas. Ruangan ini memiliki dinding kaca besar yang menghadap langsung ke Cakrawala Jakarta. Dari sini, gedung-gedung pencakar langit terlihat seperti balok-balok mainan. Aku meletakkan tasku, duduk di kursi kulit yang nyaman, dan menarik napas dalam. Ini adalah duniaku sekarang. Dunia di mana kemampuanku dihargai, suaraku didengar, dan eksistensiku diakui. Pukul 12 siang, aku turun ke lobi restoran hotel di sebelah kantor untuk janji temu makan siang. Seorang pria sudah menunggu di sana. Dia mengenakan kemeja biru muda yang digulung sampai siku, terlihat santai namun tetap berkelas. Dia sedang membaca buku sambil menyesap espresso. Maaf membuatmu menunggu, Dimas, sapaku. Pria itu, Dimas, menutup bukunya dan berdiri sambil tersenyum lebar. Senyum yang tulus, yang mencapai matanya. Tidak masalah, Clar. Aku baru sampai 10 menit yang lalu. Lagi pula, menunggu wanita sesibuk kamu adalah sebuah kehormatan. Dimas adalah mitra bisnis baru perusahaan kami. Dia cerdas, rendah hati, dan yang paling penting, dia tahu siapa aku sejak awal dan tidak terintimidasi. Justru dia sering menantang ide-ideku dalam diskusi bisnis yang seru. Hubungan kami masih sebatas profesional dan teman dekat, tapi aku tidak menutup kemungkinan untuk hal lain. Ayah dan ibu juga sangat menyukainya. Gimana proyek di Surabaya? Tanyanya saat kami mulai makan. Lancar. Tim kamu bekerja sangat efisien. Jawabku. Oh ya, soal proposal ekspansi itu, aku setuju dengan poin ketiga, tapi kita perlu revisi anggarannya. Kami berdiskusi panjang lebar tentang pekerjaan, diselingi tawa dan candaan ringan. Rasanya sangat menyegarkan bisa berbicara dengan pria yang setara, yang tidak merasa terancam dengan kecerdasanku, dan tidak memandangku sebagai objek semata. Selesai makan siang, Dimas menawarkan diri mengantarku kembali ke kantor, karena mobilku sedang diservis dan sopirku ada urusan mendadak. Di perjalanan, mobil kami terjebak macet di perempatan lampu merah yang cukup padat. Di pinggir jalan, ada deretan warung tenda kumuh yang menjual makanan murah bagi para pekerja kasar dan sopir angkot. Tanpa sengaja, mataku tertuju pada sebuah warung pecel lele yang sedang ramai. Di bagian belakang warung, dekat selokan terbuka, ada seorang pria kurus kering sedang mencuci tumpukan piring kotor. Dia memakai kaos oblong yang sudah bolong di bagian bahu dan celana jeans yang dekil. Rambutnya agak gondrong dan kusut, wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. Dia sedang dimarahi oleh pemilik warung, seorang ibu-ibu gemuk yang galak, sambil ditunjuk-tunjuk kepalanya. Kerja yang bener dong, nyuci piring aja lambat. Mau saya potong gaji kamu? Bentak ibu itu. Pria itu hanya menunduk, mengangguk-angguk patuh sambil terus menggosok piring. Saat dia mengangkat wajahnya sebentar untuk menyeka keringat di dahi dengan punggung tangannya yang kotor, jantungku berhenti berdetak sedetik. Itu Rangga, mantan suamiku. Mantan, direktur, yang sombong itu. Rangga terlihat sangat menyedihkan. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung dan hampa. Kulitnya terbakar matahari, kasar dan gelap. Dia terlihat seperti orang yang sudah dikunyah oleh kehidupan dan dimuntahkan kembali. Rupanya dia sudah keluar penjara dengan status pembebasan bersyarat atau mungkin tahanan kota, dan tentu saja, dengan catatan kriminal di SKCK-nya, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Sisa hidupnya habis untuk bertahan hidup dari hari ke hari sebagai buruh kasar. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Tanpa sadar, tatapan kami bertemu. Mobil Dimas yang mewah dengan kaca jendela yang bening memungkinkan Rangga melihatku. Matanya membelalak. Dia melihatku duduk di dalam mobil sedan Eropa yang nyaman, mengenakan pakaian mahal, terlihat cantik dan bercahaya. Dia melihat Dimas di sampingku yang sedang tertawa. Waktu seolah berhenti. Di mata Rangga, aku melihat campuran rasa malu yang amat sangat, penyesalan yang menghancurkan, dan kerinduan yang menyakitkan. Dia menjatuhkan piring yang dipegangnya hingga pecah berantakan. Heh, pecah lagi. Ganti rugi kamu, teriak pemilik warung, memukul bahu Rangga dengan lem kotor. Rangga tidak mempedulikan pukulan itu. Dia tetap menatapku, bibirnya bergerak pelan, seolah mengucapkan kata, maaf, atau mungkin, Clarissa.
Dia terlihat ingin lari mendekat, tapi rasa malu menahannya di tempat, memaku kakinya di lumpur selokan yang bau itu. "Clarissa, kamu lihat apa?" tanya Dimas, menyadari aku terdiam. Aku tersentak, lalu perlahan membuang muka. Aku menutup jendela, hatiku sama seperti aku ingin menutup jendela masa lalu itu. Tidak ada rasa benci lagi, yang ada hanya rasa kasihan yang berjarak. Dia sudah mendapatkan hukumannya. Hidupnya adalah neraka buatannya sendiri. "Bukan apa-apa," jawabku tenang sambil menatap lurus ke depan. "Cuma melihat seseorang yang pernah aku kenal di kehidupan yang lain." Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil Dimas melaju perlahan, meninggalkan warung kumuh itu, meninggalkan Rangga yang masih berdiri mematung di antara tumpukan piring kotor dan sisa makanan, menatap punggung masa depannya yang sudah pergi menjauh selamanya. Bagaimana dengan Bella? Kabar terakhir yang kudengar dari Adrian, dia terjerat kasus penipuan arisan online karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah semua barang mewahnya disita. Dia sekarang menjadi buronan polisi di kota lain, hidup dalam ketakutan dan kejaran hutang. Mereka berdua, pasangan yang dulu merasa di puncak dunia, kini hancur lebur di dasar jurang. Aku menyandarkan punggungku di jok mobil yang empuk. Matahari sore bersinar terang, menembus kaca depan, menghangatkan wajahku. "Dimas," panggilku. "Ya?" "Nanti malam, mau makan malam di rumah? Ibu masak rendang spesial." Dia tanyain kamu terus. Dimas menoleh, wajahnya berbinar senang. "Tentu saja. Aku nggak mungkin nolak rendang buatan Bu Melinda." "Jam 7. "Jam 7, tegasku sambil tersenyum. Mobil kami melaju kencang menuju kawasan gedung bertingkat yang berkilauan. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalu adalah spion, hanya perlu dilihat sesekali agar selamat. Tapi pandanganku harus tetap lurus ke depan, ke arah jalan yang terbentang luas dan penuh harapan. Clarissa yang dulu sudah mati. Dan Clarissa yang baru saja memulai hidupnya.